sehat sahabat-sahabat Satu Pena dimanapun Anda berada. Selamat datang di Ngobrol Bareng Penulis. Ini adalah sebuah persembahan dari Satu Pena TV Channel, sebuah channel YouTube yang dibangun dan dikembangkan oleh Perkumpulan Penulis Indonesia Satu Pena. Dan sejauh ini merupakan channel YouTube pertama dan satu-satunya yang konsisten untuk mengangkat kisah hidup serta proses kreatif di balik karya para penulis hebat di tanah air, baik fiksi maupun non-fiksi. Nah, pada episode kali ini kita akan mengenal lebih jauh seorang penulis yang novel-novelnya ini dikenal karena kaya akan fakta-fakta sejarah dan pendalaman risetnya. Dan bahkan salah satu karyanya juga pernah diangkat ke layar kaca. Sebelum memulai, saya siapkan sebuah pantun untuk narasumber kita pada episode kali ini. Aris menyeberang menangkap gurita. Merah warnanya, ranum harumnya. Penulis asal Minang ini cakap bermain kata. Sang pecerah karyanya, senyum manis pun miliknya. Hadir bersama kita yang sudah berbaju kuning. Siapakah dia, Abang John? Ya, Amel, ini kawan saya, kawan kita juga. Saya sebenarnya lebih tua dari teman saya ini, tapi dia lebih senior ya dari saya di bidang kepenulisan. Dia orang hebat dalam kepenulisan. Orang-orang memanggilnya Uda Akmal. Nama panjangnya adalah Akmal Nasri Basral. Dia dia mengatakan bahwa dia hidup menulis 7 kali 24 jam. Pokoknya tiap hari menulis, nggak ada jam kerjanya, hanya menulis. Karena itu tidak heran kalau dia bisa menghasilkan 20 novel, kemudian dapat penghargaan dari mana-mana termasuk dari Satu Pena ya. Kemudian ada dari Universitas Andalas dan dari mana lagi saya nggak tahu nih, saya nggak ngumpulin soal ini. Tapi banyaklah penghargaan yang diperoleh. Kita temui aja dia, Uda Akmal. Apa kabar Uda Akmal? Kabar baik, udah John, Mbak Udah Amel. manggil udah seru nih. Sedang sibuk apa nih Akmal? Udah Akmal. Ya, sekarang saat ini saya sedang melanjutkan novel Kincir Waktu yang kedua ya. Kincir Waktu yang kedua ini, yang waktu pertama sempat dibahas juga di webinarnya Satu Pena, bulan Desember tahun 2021, itu tentang Mei 98 ya. Waktu itu ada isu, ada kontroversi tentang perkosaan massal. Kemudian setelah itu ada skandal imigrasi ilegal ke Amerika yang berkaitan dengan itu gitu. Nah, meskipun novel pertamanya sudah 600 halaman ya, cukup tebal buat rata-rata ukuran novel Indonesia, tapi ceritanya tuh belum selesai gitu. Jadi mau dilanjutkan ke yang kedua. Tadinya saya targetkan dalam 1 tahun gitu. Rupanya 1 tahun kelewat karena kemarin saya bulan November itu ada sebuah buku yang tanda kutip nyelonong terbitnya ya. Jadi sebetulnya buku itu tentang biografinya Chef Degan, Septo Aji. Tadinya itu memang targetnya tahun 2019-2020. Jadi di awal pandemi. Cuma pas belum selesai keburu pandemi, tiarap dulu karena berkaitan harus banyak wawancara beliau, wawancara keluarganya, wawancara teman-temannya, akhirnya baru bisa dilanjutkan di tahun 2022 kemarin gitu. Akibatnya yang Kincir Waktu 2 itu harus mundur sebentar gitu. Mudah-mudahan bisa segera terbit di awal tahun ini. Gitu, Bang John. Boleh nggak bertanya mengapa pilihannya mendahulukan biografi adegan, tidak proyek pribadi ini? Karena sudah tertunda 2,5 tahun lebih kan. Jadi kan awalnya dulu mau kita mau bikinnya di pertengahan tahun 2020 terbitnya ya. Karena sudah tertunda masalah pandemi ini dan ini juga menyangkut orang lain gitu ya yang ingin dia juga segera lihat seperti apa nih biografi saya gitu. Dan saya lihat dari kontennya sendiri karena Chef Degan ini kan dia seorang chef kaliber internasional. Jadi beliau itu punya semacam kekhawatiran dalam melihat perkembangan kuliner saat ini melalui acara-acara reality show di TV
di TV swasta ya, dia melihat bahwa acara-acara kuliner itu seperti pisau bermata dua gitu. Di satu sisi memang membangkitkan semangat generasi muda untuk mendalami kuliner, tapi di sisi lain beliau sebagai salah seorang mantan acara kuliner terbesar di TV ya di dunia, dia pernah ketemu dengan juri-juri lain dari Australia, dari Inggris gitu, dia ngobrol, mereka melihat sekarang generasi muda ini merasa menyangka menjadi chef itu gampang banget gitu. Jadi seperti rockstarnya sekarang. Cukup bisa satu dua menu masak seolah-olah menjadi chef gitu. Nah mereka tuh punya kekhawatiran karena sebetulnya chef itu kan domainnya di dapur, bukan di belakang kamera. Tapi anak muda sekarang menyangka dengan menjadi chef tuh bisa jadi celebrity chef seperti Gordon Ramsay ya, macam-macam Nigella Lawson gitu. Atau di Indonesianya Chef Juna, Chef Marinka dan yang lain-lain. Padahal orang-orang ini kan sudah melalui tahapan-tahapan jenjang-jenjang yang sangat panjang supaya bisa tampil seperti sekarang. Jadi ada unsur edukasinya dan saya bilang wah ini bagus juga nih, momennya pas juga. Jadi saya dulukan yang itu gitu Bang Jon. Jadi ini pertimbangannya pertimbangan profesional ya. Pertimbangan profesional juga. Nah, itu buku yang pertama 600 halaman tidak selesai. Saya jadi pengen tahu nih, bagaimana sih rahasianya itu kalau menulis nggak selesai-selesai gitu 600 halaman luar biasa ya. Lama-lama kayak Harry Potter gitu banyak atau Musashi atau apa gitu ya. Apa Ya sih, bagaimana caranya, Bang? kalau Harry Potter, J.K. Rowling itu kan kemampuan imajinasinya luar biasa ya. Kalau saya, kemampuan imajinasi saya terbatas gitu. Pertama, karena saya menyadari saya dididiknya lama di dunia majalah berita kan. Jadi terbiasa mereportase di dua majalah berita, di Gatra dan di Tempo gitu. Jadi kemampuan imajinasi saya itu tidak sampai level high fantasy seperti J.K. Rowling ya, atau misalnya kisah-kisah Narnia, Lord of the Ring, itu semua kan high fantasy semua. Kalau saya tetap bersandarkan realitas gitu, karena pengalaman jadi wartawannya itu. Jadi sebenarnya kalau buat saya di satu sisi ya punya passion yang banyak untuk bisa menulis genre sastra itu sebanyak mungkin. Jadi saya nulis romance juga, nulis thriller juga ya, nulis yang bersifat novelisasi tokoh-tokoh sejarah juga, biografi gitu. Cuma khusus yang berkaitan dengan kincir waktu ini yang sangat berkaitan dengan apa namanya, katakanlah political thriller dengan kondisi Indonesia yang pernah terjadi supaya keadaan serupa ini tidak terulang lagi di masa depan. Kejadian seperti 98 maksud saya gitu ya. Jadi cukuplah generasi kita Bang John yang mengalami itu, generasinya Amel juga ya. Mungkin Amel waktu itu masih kecil gitu. Jangan sampai generasi anak-anak kita ngalamin lagi seperti 98 itu Bang John. Keinginan saya gitu ya. Nah, salah satunya edukasinya, penggambarannya bisa melalui novel ini gitu. Saya ingat sekali ketika draft novel ini selesai, salah satunya saya kirim naskahnya ke Profesor Asfi Warman ya. Mm-mm. Dia kan sejarawan tuh. Sejarawan ya. Terus dia bilang ke saya langsung japri, Mal, saya nggak kuat nih baca baru bab pertama aja udah berhenti sebelum selesai karena penggambarannya sangat realis. Korban perkosaannya itu kan. Ya, saya bilang karena memang saya domainnya seorang novelis yang realis gitu. Saya bukan yang surrealis, bukan yang daki-daki gitu ya, sastranya yang banyak berabstrak-abstrak, berabsurd-absurd. Kalau misalnya kita baca karya-karya Mas Danarto, dia kan lebih ke realisme yang religius ya, masuk seperti dunia mimpi, dunia makrifat, dunia-dunia yang di atas realisme gitu. Nah, saya tuh belum mampu yang seperti itu, meskipun kadang-kadang kepengen juga ya, kayaknya asik juga nih masuk ke dunia-dunia yang apa, yang tidak bisa dipindai secara sensorik aja, nggak bisa dilihat oleh mata telanjang manusia gitu kan, gitu. Nah, tapi kemampuan saya baru pada level peristiwa atau dunia-dunia yang hanya bisa dipirsa secara panca indera aja, Bang John. Karena itu dalam melihat kincir waktu,
saya sangat hati-hati untuk mengumpulkan datanya, risetnya, meskipun ini bukan sebuah karya ilmiah ya, ini tetap jadi novel, tapi saya harus punya pijakan yang kuat gitu, bahwa ini adalah sebuah karya sastra yang disampaikan untuk mengingatkan pada pembaca bahwa pernah pada satu waktu di Indonesia, di tanah air kita yang tercinta ini, ada sebuah peristiwa politik yang dampaknya tuh demikian besar, demikian masif, demikian fundamental pada waktu itu gitu ya, dalam mengubah ini. Nah, barangkali juga saya juga rada setuju dengan pendapatnya Seno Gumira Aji Dharma bahwa ketika politik itu sudah mampet, sudah sulit dia mengubah keadaan, maka sastra yang bicara. Jadi sastra ini sebagai sebuah katarsis, sebagai sebuah saluran untuk mengoreksi keadaan gitu. Kalau ngelihat niat saya nih Bang John ya, Kak Amel ya, target ke depan, saya tuh mau khusus untuk seri tokohnya di sini namanya Wikan Larasati ya. Saya gambarkan dia juga sebagai seorang wartawati majalah berita gitu. Wartawati majalah berita dan dia lulusan kampusnya FISIP gitu ya, kampus saya juga dulu supaya saya nggak susah risetnya kan. Karena saya sudah tahu habitnya anak-anak FISIP tuh kayak gimana dan pekerjaan sebagai wartawan majalah berita seperti apa. Jadi saya ingin kalau yang seri Wikan Larasati ini, sebelumnya saya pernah nulis 3 novel trilogi Imperia ya dengan tokoh yang sama Wikan, itu khusus untuk mengungkap cold cases. Jadi kasus-kasus besar di Indonesia yang sudah dipeti eskan gitu. Nanti satu waktu mungkin seperti pembunuhan Munir gitu Bang John. Pembunuhan Munir itu saya sudah ketemu dengan dokter yang satu pesawat dengan Munir ya. Sudah saya banking tuh datanya gitu. Tapi saya belum tahu kapan nih saya tuliskannya nih. Karena problem penulis itu katanya nih ya, tapi saya alami benar juga nih. Terlalu banyak ide, jadi 5 tahun ke depan itu udah ada idenya buat nulis. Cuman waktu nulisnya yang kurang. Waktu nulisnya yang nggak ada kan. Karena kita harus sosialisasi juga, harus macam-macam lah gitu Bang John. Jadi Kincir Waktu itu sebenarnya novel fiksi atau apa sebutannya? Novel yang inspired by true events. Nah, dalam novel seperti itu, apakah kita bisa menyelewengkan nggak ceritanya dari event benerannya? Karena itu tetap saja dia novel, dan tetap saja dia akan fiksi ya. Ya, jadi kalau misalnya kita bicara dalam konteks sebuah fakta, dokumenter, tempat, nama-nama, tanggal ya, semua yang 5W1H-nya itu kan harus akurat. Dan itu kan jadinya news ya. Kalau dalam kita buat dalam sebuah karya jadi sebuah karya sejarah. Tapi begitu nama tokohnya kita ganti sedikit ya, kotanya kita ubah, tapi struktur secara keseluruhannya tuh tetap sesuai. Itu udah jadi novel, ya kan? Karena dia supaya ini kan berkaitan dengan tokoh-tokoh yang infamous, yang notorious, yang beberapa orang masih hidup gitu, ya kan? Nah, penulis-penulis novelis ini kan bukan Superman yang Sakti Mandaguna ya, bukan Avengers yang bisa terbang. Dia takut juga kalau ditulis apa adanya nanti wah gimana repot, ya kan? Jadi nama-nama itu kan harus diganti, ada sedikit yang diubah-ubah, tapi kadarnya nggak banyak gitu. Cuma kadar dari novel-novel seperti ini bagi mereka yang pernah mengalami langsung peristiwanya atau tahu keadaan yang hampir sebenarnya, saat membaca ini mereka akan relate lagi. Seperti pada waktu almarhum Profesor Edi ya, Profesor Aziumardi Azra, dia juga kan menulis testimoni untuk ini. Dia bilang, wah ini jadi mengingatkan saya pada peristiwa-peristiwa pada waktu itu gitu. Cuma buat generasi yang lebih baru, yang lahir setelah 98, atau yang pada waktu 98 itu masih usianya balita, belum tahu apa-apa, dari novel seperti Kincir Waktu ini mereka mendapatkan storytelling, mendapatkan cerita gitu. Mereka mungkin nggak nangkep si tokoh ini siapa, si tokoh ini siapa gitu ya. Tapi mereka tetap mendapatkan sebuah kisah yang saya usahakan juga tetap memenuhi kaidah sejak zaman Yunani kuno ya, bahwa sebuah karya sastra itu harus dolce e utile kan, harus dia menarik, manis,
indah, tapi utile juga, dia bermanfaat juga, ada manfaatnya juga bagi pembaca gitu. Nah, jadi dalam rangka menyeimbangkan titik temu itu, apalagi ini berdasarkan politik ya, peristiwa politik yang sangat besar, tentu juga harus disertai kehati-hatian gitu Bang John. Nah, itu ada tokoh fiksinya kan. Uda Akmal tidak bercerita tentang peristiwa apa nama tahun 98 secara utuh, tapi memasukkan tokoh fiksi di dalamnya sebagai perangkai cerita atau misalnya saya contoh kayak Titanic ya. Titanic itu kan cerita kapal, ada kaptennya dan lain-lain. Tapi kan kita sebenarnya disuguhkan cerita Jack and siapa tuh yang ceweknya itu ya. Nah, penonton arahnya ke cerita Jack dan Rose itu gitu. Apakah Ya, semacam itu yang udah Akmal katakan? ya. Sebetulnya kalau itu di novel saya yang lain ya, yang seperti itu ya. Kalau yang buat Kincir Waktu ini memang lebih pada pengungkapan cold case-nya ya oleh si protagonisnya Wikan Larasati. Wikannya sendiri fiktif dalam arti kalau dicari siapa Wikan itu tidak ada ya. Mungkin saya menggabungkan beberapa tokoh jurnalis perempuan di Indonesia, nggak cuma satu orang ya. Mungkin ada satu bagian yang mengingatkan pembaca ini kayaknya Najwa nih, atau mungkin ini Rosiana Silalahi ya, atau Atau ini Amel ya, Amel juga wartawan loh. ya, atau mungkin ini Amel, atau mungkin siapa gitu, ya kan? Nah itu nggak masalah gitu. Tapi bahwa ada tokoh-tokoh jurnalis perempuan yang selalu berusaha mengungkap ini, misalnya Ibu Dewi Anggraini ya, dia koresponden Tempo di Melbourne, dia kan akhirnya menulis dari peristiwa itu, lahirnya Komnas Perempuan ya, tragedi pemerkosaan massal dan lahirnya Komnas Perempuan. Tapi kan dia melihat dari non fiksinya dari newsnya kan. Nah, saya mengambil elemen-elemen itu untuk saya novelisasi, untuk saya dramatisasi, gitu Bang John. Ini repotnya kalau novelis latar belakangnya dulu kuliahnya politik, sosial politik gitu. Jadi saya nggak bisa sepenuhnya keluar dari realitas sosial masyarakat. Tetap ada kaitannya terus. Amel pengen jadi novelis kayak gitu nggak Amel? Menarik sih, Abang John. Saya jadi kepikiran gini udah. Berarti kan udah punya gaya kepenulisan yang unik ya. Saya juga baca beberapa review apa novel-novel udah di YouTube oleh orang lain gitu ya. Mereka yang banyak ditekankan adalah novel-novel udah itu kebanyakan kaya akan riset dan kepingan-kepingan fakta begitu. Dan itu jadi sebagai fondasinya lalu udah kembangkan seakan udah menghadirkan realitas pada masa peristiwa tersebut ke dalam sebuah novel tapi dalam balutan sastra gitu. Itu kan untuk menemukan gaya kepenulisan seperti itu bukan hal yang semalam jadi ya udah ya. Itu bagaimana ceritanya dari latar belakang wartawan kah atau ketika kuliah atau SMA udah sudah tertarik untuk menulis fiksi? Ya, jadi sebetulnya itu juga bukan sesuatu yang saya rancang sejak awal ya. Prosesnya lebih mengalir aja gitu. Pada waktu saya SMA, saya juga nggak berencana menjadi apa namanya pengarang full time gitu ya. Seperti anak SMA waktu itu saya di SMA 8 Jakarta, saya anak IPA, ya saya maunya jadi dokter seperti kebanyakan anak-anak gitu kan. Nah, waktu itu gitu. Apalagi jurusan saya mendukung. Tapi kemudian saya nggak diterima di Fakultas Kedokteran, malah saya diterimanya di FISIP. Karena pada waktu periode itu masih ada namanya formulirnya IPC. Jadi formulir IPC itu boleh ikut yang IPA, boleh ikut yang IPS ya. Awalnya itu ibu saya almarhumah tuh yang mengingatkan. Saya tuh yakin bisa tembus gitu. FK ya, awalnya nih kesombongan seorang anak muda berdasarkan nilai-nilai raport waktu itu kan. Terus dari sekolah, dari pertemanan kayak gitu-gitu nih kayaknya bisa nih tembus nih gitu. Tapi ternyata saya nggak tembus kan. Justru ibu saya bilang sehari sebelumnya coba IPC aja. Nah pada waktu saya masuk di FISIP itu setahun pertama saya susah tuh Mel adaptasinya karena dari biasa anak IPA yang belajar biologi, fisika, kimia, matematik, belajar sosiologi, antropologi gitu kan. Yang di SMA saya nggak pernah belajar, tapi saya pernah baca beberapa buku yang berkaitan dengan topik-topik sosial kemasyarakatan pada waktu SMA ya. Misalnya buku-bukunya pada waktu itu kan zaman tahun 80-an yang ngetren itu buku-bukunya kalau sosiologi itu Ali Syariati ya Bang John ya mungkin ingat ya buku-buku dari banyak lah gitu ya
Karya sastra pun dari model seperti Pak Kunto Wijoyo, Umar Khayyam ya, yang latar belakang sosial teorinya tuh kuat-kuat semua gitu. Jadi karya-karyanya itu bukan karya-karya fiksi yang imajinatif seperti Harry Potter yang saya baca awal-awal itu. Bahkan saya ingat waktu masih SMA kelas 2 itu pertama kalinya saya ditantang guru bahasa Indonesia saya ya di SMA 8 ditantang tanda kutip secara kreatif. Kamu mau baca nggak buku ini katanya kan. Terus bukunya saya lihat, wah itu Dr. Zhivago ya, bukunya si Boris Pasternak, pemenang Nobel. Buat anak SMA tuh berat banget waktu itu. Ya sekarang pun masih berat baca buku itu ya. Berat dalam arti konten maupun memang fisiknya tebal sekali kan. Berat sekali gitu. Iya. Penerbitnya Jambatan tuh, saya ingat tuh. Terjemahan ya, bukan bahasa Rusia, apalagi bukan bahasa Inggris juga kan. Jadi bahasa Indonesia terjemahan sastrawan kita Pak Trisno Sumarjo ya, Bang Jon ya. Mm-mm. Saya tiap malam baca itu tuh, Mel. Pusing tuh, saya nggak ngerti sebelum tidur. Selesai itu sekitar 1,5 bulan tiap malam saya baca waktu masih SMA. Dan setelah selesai pun saya nggak ngerti ini ceritanya tentang apa nih. Tapi selesai ya. Ya kan? Rusia revolusi Bolshevik ya gede-gedenya gitu aja gitu. Ada beberapa tokoh tapi kalau saya disuruh menceritakan secara ulang pada waktu itu saya nggak bisa gitu. Cuma saya kalau di challenge gitu, wah saya harus bisa nunjukin gitu. Nah, kemudian pas saya lulus SMA terus masuk FISIP, saya sempat awalnya berpikir, saya kuliah setahun aja nih di FISIP, di sosiologi ya, di FISIP UI. Tahun depannya saya mau coba lagi nih, keinginan saya mau masuk FK lagi kan, belajar lagi kan waktu itu masih boleh tuh, kayak begitu sampai 3 kali kan, sampai 3 tahun. Tapi kemudian di pertengahan-pertengahan itu, saya semacam mendapat entah pencerahan atau peringatan ya, kayak begini nih pada satu hari nih. Mal, lo kan udah ngambil jatah anak IPS gitu ya. Udah ada satu orang anak yang jadi nggak dapet karena lo masuk ke sana kan. Masa lo mau tinggalin Ya. aja? Jadi kayak nggak bertanggung jawab kan. Saya udah nyerobot jatah dia. Kalau orang itu yang entah siapa masuk, mungkin dia bakal jadi sosiolog yang lebih bagus dari saya kan. Lebih bertanggung jawab. Tapi waktu itu takdirnya saya yang menggantikan dia gitu. Masa terus saya tahun berikutnya saya tinggalin begitu aja gitu. Jadi saya berpikir lama soal itu Bang John, sesuatu yang sifatnya masa sih bisa kepikiran kayak gitu, tapi waktu itu yang cukup membuat saya tuh rada gundah gitu ya. Akhirnya ya udah deh, mungkin ini salah satu jalan Tuhan gitu ya, saya harus belajar ini, belajar sosiologi, belajar fisip. Toh kalau mau dicari-cari justifikasinya, oke lah dokter itu mengobati individu, kalau sosiolog itu mengobati masyarakat gitu. Jadi kira-kira diambil gitunya aja supaya nggak merasa bersalah amat saya udah nyerobot satu kursi anak IPS, ya kan? Justifikasinya gitu. Nah, kemudian saya mulai itu Mel, adik saya langganan majalah, adik saya perempuan ya, 3 tahun di bawah saya, jadi dia langganan majalah-majalah gadis, mode gitu-gitu ya. Terus saya baca-baca tuh mulai cerpen-cerpen di situ kan. Wah kayaknya gue bisa nih bikin kayak gini. Saya coba tuh. Saya coba kirim ke majalah-majalah itu. Buat menaklukkan aja, mencoba aja. Ternyata bisa masuk gitu. Saya ingat honornya waktu itu majalah gadis itu 75.000, honor majalah mode 60.000 satu cerpen. Tapi saya nggak lanjutkan. Yang penting saya udah coba aja masuk kan. Udah terus terlupakan gitu. Nah, setelah saya lulus dan saya masuk majalah, jadi jurnalis ya, jadi di majalah Tempo, terus kemudian Tempo di Bredel, saya baru 3 bulan, saya ke Gatra, terus saya dididik di situ, dan saya melihat banyak sekali kisah-kisah kemasyarakatan kita yang sebetulnya bisa disampaikan dengan cara storytelling yang lebih efektif ketimbang hanya lewat news gitu. Karena kita yang pernah lama di media massa, kan mungkin Amel juga merasakan ya, kalau kita udah turun lapangan, kita udah ngeliput, apalagi kita udah investigasi, ibaratnya kita punya 10 bahan, yang bisa kita tulis buat media kita tuh paling cuma 2. Yang 8-nya nggak bisa pada waktu itu, Bang John. Apalagi di era Orde Baru kan, di era Orde Baru gitu. Nggak bisa gitu, susah. Jadi Lagi nggak muat tempatnya. satu nggak muat tempatnya dan kita nggak bisa bercerita apa adanya gitu kan. Kalaupun kita bercerita apa adanya sama redaktur kita dipotong juga. Potong juga. Sama pemret kita Benar juga itu bikin buku. dikeluarin. Akhirnya saya bilang udah ini disisihkan aja lah, disisihkan gitu.
Nah, misalnya yang paling simpel aja deh, supaya nggak tonnya nggak politik terus ya. Pada waktu 97 ada kasus kematian Lady Di, ya, Lady Diana Spencer, tabrakan kan Mm-mm. di Prancis, di Paris. Dia Hmm. meninggal. Nggak tahu gimana, waktu itu saya dikirim oleh majalah Gatra tuh. Jadi dalam 3 hari saya udah di Inggris, udah di London, harus mengikuti proses pemakaman Lady Di gitu. Jadi saya ikuti dari semua tempat-tempatnya yang di rombongan itu lewat. Seperti kemarin kira-kira waktu Ratu Elizabeth meninggal kan, Mm-mm. tempat-tempatnya gitu. Saya pindah-pindah naik kereta, naik ini segala macam, dengerin Elton John nyanyi lagu Candle in the Wind ya di Hyde Park segala macam. Begitu kemudian saya tulis jadi liputan, ya dia dapat 2 halaman. Kalau buat majalah kan udah panjang itu dua Udah panjang halaman ya. sekali 2 halaman ya. Nah, dan Itu dapat di harga dua iklannya berapa kalau diisi dengan iklan itu 2 halaman? ya, dapat 2 edisi Bang John. Mm-mm. Dapat 2 edisi, edisi sekarang sama edisi pekan depannya gitu. Tapi bahan yang saya dapatkan itu kan lebih banyak lagi. Semua tabloid Hmm. waktu itu saya borong, ya tabloidnya aja tingginya saya bawa pulang ke Indonesia, tabloid yang beredar di Inggris dan koran-koran pada waktu itu yang saya pulang bawa ke Indonesia aja sekitar 1,5 meter tingginya Terus, gitu kan. Uh, Karena saya mencari sampai detail-detailnya gitu. Nah, kemudian setelah saya menulis ya, saya menulis Imperia dan lain-lain, saya sempat vakum itu tahun 2013. Saya vakum lama hampir 5 tahun, saya nulis lagi balik tahun 2018. Jadi sebetulnya saya juga nggak benar-benar 24 jam dalam 7 hari seminggu selama ini gitu. Baru 4 tahun terakhir Bang John. Tapi ketika saya comeback tahun 2018 itu, saya milih sebelum-sebelumnya saya topiknya yang relatif berat ya, Sang Pencerah, Naga Bonar Jadi Dua gitu ya, novel-novel yang berkaitan dengan tokoh sejarah Napoleon dari Tanah Rencong tentang Tengku Hasan Saleh di Aceh, DITII. Nah, pada waktu saya comeback itu tahun 2018, saya berpikir kenapa saya nggak coba cari dari yang rada-rada romance. Saya ingat lagi tuh waktu liputan saya ke Inggris meliput pemakaman Lady Di itu, Diana Spencer. hmm. Nah, itu saya gunakan sebagai novel yang judulnya jadinya Dilarang Bercanda dengan Kenangan itu. Jadi semua settingnya itu dalam novel Dilarang Bercanda dengan Kenangan itu detail sekali semua yang saya alami selama di London itu. Tempat-tempatnya, nama-nama restorannya, ruas jalannya, segala macam. Sehingga mereka yang pernah ke London, pernah ke tempat-tempat itu akan relate langsung gitu. Tetapi struktur kisahnya yang dialami 2 tokoh utamanya itu berbeda. imajinasi gitu. Jadi kemudian saya merasa oh ternyata bisa juga ya pengalaman-pengalaman saya waktu zaman jadi wartawan ini saya kembangkan, saya perdalam lagi ya. Itu jadi setting tempat untuk novel-novel saya berikutnya. Maka termasuk yang Boyon gitu ya, yang tentang anak Minang jadi sutradara itu kan, atau yang Sabai, yang Blasteran seperti itu gitu. Beberapa perjalanan apa namanya investigasi jurnalistik saya penugasan ya Mel, kan kita suka ditugaskan oleh kantor keluar kota atau keluar negeri gitu. Hmm. Itu saya banking gitu karena untuk tempat-tempat itu udah nggak perlu kita riset-riset lagi Bang John. Barangkali itu juga yang ikut memudahkan sehingga belakangan kelihatannya seolah-olah saya produktif sekali. Tiap sebentar bisa muncul novel gitu. Padahal sebetulnya karena beberapa bagian dari novel itu bahannya udah ada, Mm-mm. setting-settingnya udah ada gitu. Jadi saya tinggal hanya kalau bikin kue itu tambahkan icingnya aja ya Mel, atas-atasnya aja, garnishnya aja gitu, dekorasi-dekorasinya. Tapi strukturnya Cerita udah ada. Frozen-nya udah ada ya. Nah, udah ada. Di Jadi Frozen tuh ya cerita. mulai dari nol besar semua gitu. Ketika ditugaskan ke London meliput Lady Di, itu memang eh, Bro Akmal sudah mencadangkan nih buat novel nih sebagian gitu. Apa sudah ada pikiran begitu? Atau dokumentasi untuk penulisan majalah aja rencana awalnya? Ya, saya sama sekali sampai saat itu juga belum ada rencana untuk menjadi penulis novel. Jadi rencana novel saya yang pertama itu baru muncul tahun 2005, Bang John. Mm-mm. Jadi saya mulai jadi wartawan itu tahun 94 awal. Jadi setelah 9 tahun baru saya muncul
Imperia itu yang pertama, yang tokohnya Wikandrala satu ini. Karena saya waktu itu melihat kok setelah beberapa tahun reformasi, kok Indonesia masih begini-begini aja ya. Banyak pejabat, wartawan senior, pengacara-pengacara senior yang malah ikut bancakan nih. Bancakannya dengan cara apa? Mereka ikut menjarah harta benda purbakala Indonesia lewat pasar gelap, dijualnya di luar negeri. Itu ada sindikat-sindikatnya gitu kan. Jadi saya coba salurkan lewat itu gitu karena saya bilang wah ini nggak mungkin ditulis di laporan majalah apa adanya ya, kecuali memang direstui sebagai bahan investigasi gitu kan. Tapi kalau dijadikan bahan novel itu bisa diolah jadi lancar. Nah, setelah saya memunculkan Imperia itu tahun 2005, saya masih butuh 5 tahun sampai tahun 2010. Itu masih maju mundur tuh Bang John. Saya mau tetap pindah sebagai jurnalis atau pindah kuadran sebagai penulis kreatif sepenuhnya. Nah setelah 5 tahun itu ya bicara dengan istri karena juga udah punya anak kan, udah punya anak 3 waktu itu masih pada kecil-kecil. Ini kan gawat nih pindah pindah kuadran ini nggak ada THR. Ya, tadinya kan Nah, yang namanya pindah kuadran lebih baik mestinya. harusnya itu Kalau ya. kuadrannya Tere Kiyosaki ya, mesti Oh kan iya, naik itu pendapatannya. jadi pada awalnya juga memang begitu sih. Kemudian ya namanya juga ya selalu ada up and downs pada saat pandemi itu tuh yang betul-betul saya sebagaimana kebanyakan penulis yang 24 jam sehari ya. Kemudian kita tuh yang salah satu kan terdampak paling besar di situ gitu. Karena kan semua industri buku, toko-toko buku tutup ya pada waktu itu. Jangankan kita yang penulis, yang publisher-publisher besar aja mereka banyak layoff karyawan pada waktu itu kan. Dan saya sounding ke beberapa major publisher, bahkan gaji-gaji mereka BOD-nya itu juga sampai di 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 Potong. berapa persen gitu sampai Iya. 50% gitu. Pertanyaannya gini, udah Akmal, apa sih Ya, yang menyebabkan udah Akmal berpikir untuk pindah ya, berhenti jadi wartawan dan menjadi penulis ya? ya, Padahal tahu ya bahwa keadaannya juga nggak baik-baik amat dibanding wartawan gitu. Dan betul. pertimbangan itu harus melalui diskusi dengan istri. Apakah ini masih bisa disebut panggilan hati atau mencari penyelamat hidup nih yang duitnya lebih ada gitu? Atau bagaimana pertimbangannya waktu itu? Ya, kalau saya sih pada waktu itu sampai sekarang ya, saya tetap menyadari salah satu sebagai mungkin kalau disebut filosofi keberatan juga ya kayaknya keren banget gitu ya. Salah satu keyakinan saya bahwa kita itu harus hidup mengerjakan apa yang kita sukai, passion kita gitu. Itu nomor satu. Nanti yang berkaitan dengan rezeki, Allah yang Maha Pemberi rezeki kan pasti akan memberikan rezeki itu lewat banyak cara yang bisa kita pikirkan dan yang tidak bisa kita pikirkan. Salah satunya lewat teman-teman gitu. Saya selalu percaya rezeki itu dari Allah tapi datang sering lewat teman-teman gitu. Misalnya kondisi terberat nih, kondisi terberat ya, saya lagi kepepet banget. Saya hubungi ke Bang John, ya kan? Terus nanti Bang John lend a hand gitu kan. Itu kondisi yang udah paling berat banget. Tapi kondisi yang lebih moderatnya, tiba-tiba ada teman yang bilang, teman ini di posisi yang bagus gitu ya di satu tempat, bisa nggak bantu ini ngedit ini sebuah buku yang berkaitan dengan ini gitu terus ngomong ternyata fee-nya editing fee-nya writing fee-nya itu bagus banget gitu kan buat standar dibanding honor sebagai wartawan gitu. Berapa bulan tapi dengan mengedit satu buku dan itu kan kita nggak perlu muncul. Setelah saya menjalani sendiri saya melihat sekarang Alhamdulillah dengan 3 orang anak yang awalnya saya mulai pada masih kecil-kecil itu ya, kemudian mereka beranjak dewasa dan mereka juga bisa dapat sekolah-sekolah yang bagus ya, yang yayasan-yayasan yang bagus gitu. Saya merasa kalau kita memang full committed di jalan yang kita lalui, itu rewardnya itu sooner or later itu pasti akan datang gitu. Tapi memang kita juga harus siap berjuang bahwa tidak selamanya hari itu akan cerah, ya kan? Pagi-pagi itu kelihatan matahari cerah, siang-siang bisa badai, malamnya bisa topan, ya kan? Bisa kayak begitu gitu.
Dan kalau kita pelajari lagi, Bang John, saya nih udah mengambil hikmah dari pengalaman hidup saya dan saya juga melihat pengalaman orang-orang lain. Sebetulnya semua profesi itu sama gitu. Nggak semuanya tuh selalu nyaman terus dalam tiap hari kan. Bahkan pengusaha tingkat resikonya lebih besar dari penulis, ya kan? Pengusaha mereka bisa sampai bangkrut, sampai habis-habisan, sampai disita, dinyatakan pilot oleh pengadilan gitu. Jadi saya teringat di sini ada sebuah petikan sajak Rendra ya. Rendra tuh bilang bahwa sebetulnya semua profesi itu kita hidup seperti di penjara. Tugas kita hanyalah mencari sel yang paling enak. Rendra bilang gitu. Tapi kan kalau pilihannya Jadi udah semua profesi Akmal itu jadi kita seperti hidup dokter, dalam penjara. Tugas kita itu cuma mencari. kalau pilihannya di dokter mungkin ceritanya nggak seperti gini ya, sudah cukup, ya ini cukup, itu cukup. Artinya saya ingin bertanya, apakah udah Akmal nih memilih profesi ini sudah mantap atau ada rasa penyesalan tidak meneruskan ke dokter? Jadi kalau saya sih sekarang selalu karena dapat didikan ya ajaran dari orang tua saya juga ya dari ayah ibu. Yang penting itu kan kita harus berusaha sekuat tenaga bahwa nanti tercapai atau tidak tercapai itu berkaitan dengan takdir Allah gitu, Bang John. Itu yang saya yakini gitu. Jadi waktu saya SMA, saya sudah berusaha sekuat mungkin menurut saya bahwa kemudian mungkin sebetulnya saat itu nilai saya masuk cukup ya kalau dari passing grade, tapi ada yang nilainya lebih baik lagi dari saya. Kan karena dari seluruh Indonesia kan. Nah, beda 0,1 aja bisa membuat saya terpental gitu. Saya terpentalnya itu bagian dari takdir Allahnya di situ gitu. Jadi ketimbang saya mengejar sesuatu yang belum tentu juga nanti di masa depannya bagus buat saya, kan pada waktu itu dalam pandangan saya sebagai seorang anak SMA, saya melihat kehidupan seorang dokter itu secara material paling mapan, meski juga ada unsur sosialnya mengobati orang lain gitu. Cuma juga kalau kita lihat secara objektif, tidak semua dokter juga hidupnya juga berlimpah, mapan, ya kan? Banyak juga dokter juga yang tidak mengejar kekayaan kan? Banyak juga mereka yang mendedikasikan hidupnya untuk melayani pasien betul-betul, apalagi dokter-dokter apung ya, dokter-dokter yang di daerah-daerah terpencil gitu. Nah, untuk itu saya nggak pernah menyesal bahwa kemudian saya masuknya ke FISIP dan kemudian menjadi wartawan karena emang itu udah jalan dari fase hidup saya yang harus saya alami sampai di titik ini gitu. Bahkan kemudian kalau melihat lagi saya bisa kembali menulis tahun 2018 setelah sempat vakum lama, dalam 4 tahun terakhir tadi yang Bang John bilang di awal saya sudah mendapatkan beberapa penghargaan, buat saya itu justru sebuah reward yang luar biasa. Mana mungkin kemarin di bulan Desember misalnya ya, saya mendapat penghargaan Anugerah Sastra Andalas 2002 untuk kategori sastrawan dan budayawan nasional. Yang memberikan itu FIB, UNAN ya. Sementara untuk kategori internasional yang menerimanya itu namanya Profesor Yumi Sugahara, ahli filologi dari Osaka, Jepang. Setelah saya browsing nih, saya lihat ini sih orang pantas nih menerima penghargaan gitu. Risetnya tentang Indonesia, tentang Minangkabau banyak. Kok saya menerima penghargaan ya? Saya sampai bingung gitu ya. Saya sampai tanya tuh ke pemberi penghargaan di sana kan, dokter-dokter di sana, dokter Wanofri Samri ya, dokter Koko Sudarmoko. Tapi menurut mereka, mereka melihat salah satunya mungkin karena karya saya terus muncul dan mereka juga baca, mereka diskusikan, ini kayaknya layak gitu. Cuma saya sendiri kalau saya membandingkan dengan yang penerima internasionalnya, Profesor Yumi Sugahara ya, saya kok merasa apa benar nih ya pilihan panitia, kayaknya masih banyak yang lebih total dari saya gitu. Jadi di sisi lain, saya melihat itu salah satu tanda bahwa kalau pakai bahasa agamanya, mudah-mudahan itu bentuk keriduan Allah tuh di situ gitu. Ada pengakuan dari komunitas-komunitas termasuk Satu Pena ya yang tahun 2021 memberikan penghargaan nasional Writers Award kepada saya dan beberapa orang lain ya, beberapa teman lain gitu. Itu kan juga nggak serta merta, nggak mendadak seperti itu gitu. Siapapun yang jadi jurinya pasti mereka juga akan ada rembukan kan, rembukan, ada penilaian-penilaian, ada standar tertentu yang dijadikan patokan gitu. Nah, jadi saya justru melihat
setelah sekian lama ini kalau boleh dibilang ya mulai paid off gitu loh, Bang John. Paid off dari sisi apa namanya acknowledgement, pengakuan bahwa karya saya itu juga bisa bermanfaat buat orang lain, buat pembaca, buat komunitas-komunitas dan kalangan sastra. Karena saya sebetulnya Bang John, Amel, saya nggak pernah mendaku atau berani menyebut diri saya sastrawan. Saya sebagai sosiolog, saya masih benar disiplin logikanya gitu. Sastra ini, karya sastra, saya otodidak, nabrak-nabrak saya nulisnya dengan pendekatan seorang sosiolog dengan pengalaman seorang jurnalis gitu. Gitu. Tapi apakah betul menurut standar proses penciptaan dalam teori sastra, wallahu alam, itu teman-teman di sastra apa yang belajar kritik sastra yang bisa membahas itu, Bang John. Ya, kalau penulis kan menulis saja, nanti yang menilai biar aja ahli sastra. Kan kita nggak bisa Iya, jadi ahli sastra, jadi penulis hebat aja kan? Betul nggak, Mel? Betul dong. Udah tapi selama pandemi ini super aktif banget ya udah ya. Udah melahirkan berapa? 5 ya kalau nggak salah ya, 5 karya buku. Dan itu ya rata-rata juga, saya dalam tahun 3 4 ya yang sendiri ya. Itu di luar yang hmm, bareng-bareng ya. hmm, Yang bareng-bareng itu misalnya di satu pena sendiri kan dua dua buku tuh yang waktu era Bang Nasir ya. Satu yang kemanusiaan di zaman corona, di masa corona 110 penulis satu pena, dan kemudian yang tahun lalu yang demokrasi di era digital itu ya, yang 76 penulis. Nah, di situ justru kalau di satu pena saya nggak mau nulis fiksi. Saya maunya nulis non fiksi. Saya mau balik sebagai sosiolog gitu dalam memetakan melihat struktur masyarakat karena itu kesempatan buat saya gitu, Bang. hmm. Ya, udah gitu selama pandemi juga sekarang ini bikin YouTube channel. Sudah jadi penulis 24 jam per hari, 7 hari seminggu gitu. Sekarang juga aktif sebagai YouTuber kayaknya nih ya, udah Akmal nih. Tapi Ya, sebelum kalau sebelum udah sebelum cerita lebih jauh soal YouTube channelnya, kayak kita ini mau ngambil sedikit cuplikan salah satu ini deh, salah satu video YouTube-nya dari Uda Akmal ya. Boleh ya udah ya. oke. Boleh. Silakan Mas Bayu. Oke. Kalau dilihat dari apa channel YouTube Uda Akmal ini sebenarnya udah ada dari 11 tahun lalu nih. Tapi benar-benar baru konsisten aktif menulis apa mengunggah video berkaitan dengan buku macam-macam, membaca membuat bahagia. Kalau tadi kopi dan novel pasangan terbaik, ada juga 5 bacaan bagi milenial, ada buku dan sepak bola.
video-video mengenai literasi juga, mengenai rekomendasi buku, mengenai ada juga apa tadi itu mengenai fiksi dan fiktif begitu. Ada apa nih udah Akmal? Sekarang mau beralih jadi YouTuber kah setelah jadi full time penulis? Enggak, jadi sebetulnya saya tuh sering ditanya juga ya, kan Dakmal kan sekarang zamannya YouTube, apa nggak tertarik jadi YouTuber gitu. Saya bilang, wah kalau jadi YouTuber sih, kalau yang full time itu saya belum bisa kayaknya ya memanage waktunya. Tapi saya coba deh gitu ya. Ini sebetulnya baru pemanasan aja nih materi-materi ini. Karena saya sudah punya akun YouTube tadi udah sejak sekarang malah sudah 12 tahun lalu ya, karena udah tahun 2023 kan. Dulu itu pengertian saya tentang YouTube itu bukan seperti pengertian orang-orang sekarang tentang YouTube yang bisa dimonetisasi. Jadi dulu YouTube saya itu kontennya cuma foto anak saya, kita jalan-jalan, saya rekam videonya pendek, saya upload gitu ya. Dan saya nggak kunci juga gitu, supaya family-family keluarga tuh bisa bisa lihat kan. Terus lama-lama pas anak-anak gede, mulai besar mereka bilang malu Pak, kan ditampilin gitu gitu. Itu kan buat kita aja, nggak usah buat orang. Udah akhirnya saya copotin tuh satu-satu sampai tinggal cuma 3 konten aja ya. Yang satu berkaitan saya di Fort Rotterdam, Makassar International Festival. Dan itu pun bukan baca puisi itu. Jadi malamnya ada panggung bebas, tiba-tiba suruh baca puisi, saya nggak bisa my life kan. Saya tanya siapa yang mau nyanyi, maju. Ada 2 orang penulis dari Australia, cewek-cewek, sama 1 orang dari Makassar. Akhirnya kita impromptu tampil, yang kayak gitu-gitu aja. Nah, pada waktu kemudian saya mulai semakin sering ditanya tentang YouTube, saya bilang apa ya kontennya ya. Nah, akhirnya karena udah banyak menulis, saya ingin menjadikan YouTube ini sebagai salah satu kanal untuk mencoba meningkatkan minat baca gitu. Jadi karena minat baca berdasarkan PISA Indonesia yang sangat rendah kan kalau kita ngomong ranking minat baca Indonesia di berbagai skala itu pasti papan bawah semua ya, sampai kita sendiri kan miris ya. Ini gimana caranya ya? Palingnya saya punya satu apa ya, ikhtiar, meskipun ikhtiar ini bukan ikhtiar besar tapi ikhtiar kecil, bagaimana supaya saya bisa meningkatkan itu gitu. Jadi saya lihat, oh kalau misalnya youtuber yang lain itu untuk mengisi konten mereka harus invest, beli kamera, beli ini, beli itu, beli mic, bikin studio segala macam. Lagu dari mana duitnya kan? Sebagai seorang penulis, anak-anak masih pada kuliah ya kan, SMA, nggak mungkin lah kita invest gitu. Saya cari, terus saya ketemu teknologi yang namanya text to video ya. Nah, ini Mas Bayu paham banget ya. Kalau yang simpelnya kan ada text to speech ya, yang kalau di teks bisa kita bicarakan. Nah, text to video ini adalah bagaimana komposisi dari video-video dan foto-foto itu kemudian dijahit menjadi sebuah konten gitu. Nah, saya tetapkan berdasarkan rata-rata tingkat baca dari hasil riset YouTube yang saya baca, kayaknya orang Indonesia nggak suka yang terlalu lama nih, yang lebih dari 3 menit. Jadi saya targetkan di bawah 3 menit, 2 menit ya. Meskipun di sisi lain yang punya waktu banyak, bukan yang jenis kita nih, bisa aja mereka nonton konten yang 20 menit ya sampai sejam dari para YouTuber-YouTuber yang udah profesional gitu. Tapi karena ini membawa konten yang edukasi, sosialisasi dari literasi, saya coba bikin yang 2 menit dulu, Mel. Itu konsep saya pertama. Nah, terus yang kedua, saya nggak mau itu tadi pakai syuting-syuting, karena kalau saya harus syuting kan lama lagi kan, waktunya setup ininya segala macam, nanti editingnya segala macam gitu. Belum lagi komputer saya juga bukan jenis komputer yang paling bagus, kalau harus rendering ya, banyaklah pertimbangannya. Dan kemudian saya ketemu teknologi ini yang text to video ini yang sangat memungkinkan. Saya bertemu ada beberapa platform untuk ini, saya coba gunakan. Dengan platform ini proses editing dan rendering itu di server dia, bukan di server kita. Jadi bukan di server si YouTuber gitu ya. Dan prosesnya cepat renderingnya. Kalau kita udah masukkan video-videonya, foto-fotonya cuma 3 menit, balik lagi ke kita. Udah selesai tuh, Bang John. Udah rapi gitu. Tinggal kita masukin teksnya aja. Dan karena saya ingin membuat konten supaya penonton saya itu membaca, maka saya nggak mau masukkan suara saya, nggak mau saya pakai voice over. Sekarang ini kan kalau kita mau pakai VO juga gampang.
apalagi pakai yang AI ya, artificial intelligence itu mau suara laki, mau suara perempuan, mau dialeknya dialek Amerika, dialek Inggris, dialek Jakarta, itu bisa semua. Dan udah banyak yang free gitu. Kalau gitu bisa. Cuma saya berpikir gini, kalau saya isi konten saya kayak tadi, kopi dan novel itu dengan suara saya atau suara AI, terus orang cukup mendengarkan aja, dia nggak akan baca, ya kan? Nggak akan baca teksnya. Kalau dia nggak akan baca teksnya, kan itu berarti berlawanan dengan target awal saya untuk meningkatkan minat baca gitu. Jadi saya set waktu itu waktu sebulan buat uji coba dulu. Saya mau coba nih durasi saya nih. Mampu nggak ya saya setiap bulan, dalam sebulan, setiap hari satu konten baru gitu. Saya sowan juga ke Bro Ketum kan, Bang Denny JA, Bang Denny JA nih. Terus dia bilang, selamat bro, semoga uh, stamina-nya kuat. Saya ingat tuh, salah satu respon dia gitu. Dan ternyata benar. Mungkin karena memang saya masih amatir, baru pemula ya Mel ya. Buat bikin 2 menit itu awalnya saya butuh 8 jam sendiri. Kemudian berkurang ya, bisa jadi 7 jam, 6 jam, tapi saya belum bisa tembus yang kurang dari 4 jam. Saya pikir, ya ampun ini bikin konten 2 menit, segini ya, 3 jam sampai 4 jam ya. Jadi di satu sisi saya juga respect terhadap orang-orang yang bikin kontennya bisa panjang-panjang. Makanya orang kalau udah ngerjakan YouTube itu kan udah ninggalin yang lain kan, dia nggak bisa ngerjain yang lain gitu, waktunya buat itu aja. Dan tapi juga rewardnya kalau mereka yang serius di situ, monetisasi kan juga cepet ya. Nah, saya sih nggak belum berpikir soal monetisasinya, saya cuma mau ngukur nih, saya punya kemampuan nggak ya kalau saya menjalani konten YouTube ini selama sebulan dulu dengan konten 2 menit. Cuma yang kemudian membuat saya senang adalah bahwa tadinya saya hanya berharap dari follower saya nggak sampai 10 orang, yang tinggal 3 sisa itu dari 11 tahun lalu kan, itu aja saya masih heran, masih ada yang ngikutin saya di YouTube saya kan, udah nggak pernah diupdate 11 tahun, kok masih ada kurang dari 10 orang yang ngikut gitu ya. Apa dia juga nggak pernah lihat lagi, Lupa unsubscribe lupa, kayaknya. lupa pernah subscribe gitu. Target saya tuh tadinya cuma 100 orang aja. Buat saya tuh kalau ada yang ngikutin saya, follower baru 100 orang dalam sebulan, itu udah oke tuh buat saya gitu kan. Ternyata hampir 1.000 orang kan yang ikut dalam itu. Dan yang respon-respon awal-awal justru orang-orang non-sastra. Tapi beberapa dari misalnya tokoh sosialita ya seperti Ayu Azhari ya, saya harus bilang dari awal nih, tiba-tiba dia yang respon saya duluan nih. Dia lagi di Helsinki gitu. Dia bilang, wah Mas Akmal, keren nih kontennya gitu kan, nggak bertele-tele, nggak ini. Ya, ini saya butuh yang seperti ini gitu. Terus juga ada dosen sekolah strategik di UI ya, Dr. Mosadek. Terus ada pengelola perpustakaan di Magelang, saya lupa namanya ibu siapa. Setiap hari tuh ada selalu yang ngirim gitu-gitu, Mel. Mas Akmal, boleh nggak ya kontennya saya pakai? Oh iya silakan aja, emang ini saya juga lagi latihan ini. Mohon maaf kalau belum sempurna, tapi konten-konten yang semua di Uda Akmal itu, kalau mau dipakai buat bahan materi untuk memudahkan literasi, silakan aja, nggak usah minta izin saya lagi gitu kan. Kalau mau dipakai, mau diekstrak, dikonversi jadi MP4 ya, kalau nggak mau ngeklik ininya kan dijadikan MP4 bisa tuh, jadi bisa dipakai. Nah, saya mencoba tetap biarpun itu latihan buat saya, tapi standarnya itu tetap standar internasional. Jadi saya ingat salah satu respon awal di konten yang pertama kali saya buat, ya, itu yang konten pertama, itu Arya Gunawan Usis ya, mantan wartawan Kompas yang sekarang di Wina, yang dia juga lama di BBC kan, di London, dia sampai japri saya, dia bilang, wah udah Akmal, ini yang ngerjain tim ya, gitu kan, tim profesional ya. Saya bilang dari mana saya punya duit tim profesional kan? Enggak, ini saya coba latihan aja pakai ada satu platform. Dan platform itu platformnya di Kanada ya, namanya selalu ada terakhir itu di semua itu saya namanya lumen5.com. Itu dia sangat support loh. Tiba-tiba CEO-nya juga ngirim japri ke saya. Dia terima kasih gitu. Intinya dipakai. Saya bilang, wah ini kayaknya kita bisa saling ini ya, saling support, bukan dalam konteks monetisasi nih. Dia menyediakan platformnya, teknologinya, saya menyediakan kontennya gitu. Nah, cuma karena dari awal itu Mel, saya udah ada jadwal yang tadi berkaitan dengan renovasi rumah segala macam gitu. Saya memang libur nih dari sejak apa namanya
25 Desember terakhir sampai sekitar sebulan. Mungkin nanti Februari saya mulai lagi nih. Saya lagi mikir nyari kontennya apa lagi. Cuma saya masih rada-rada ngeri-ngeri sedap gitu loh. Memikirkan spending waktunya ternyata saya belum bisa cepet gitu. Kalau misalnya kira-kira buat 2 menit, saya bisa menyediakan waktu 2 jam ya, buat saya tuh ideal tuh. Tapi kalau lebih dari 2 jam, kayaknya saya mendingan masih nulis novel aja deh, yang lain gitu ya. Bukan apa-apa gitu. Eh, ada kesenangan tersendiri sih, karena itu kan audiovisual ya, audiovisual. Dan kadang-kadang saya ditegur YouTube juga tuh kalau saya pakai musik yang melanggar copyright mereka kan. Ini ada copyrightnya loh gitu. Lo jangan asal-asal main make aja. Kalau nggak nanti gue copot nih gitu. Yang paling aneh dari pengalaman ini waktu saya mereview 10 sastrawan Indonesia terbaik berdasarkan apa namanya Pantheon ya, standar Pantheon itu. Di situ dia ada ukurannya, Popularity Index HPI, Historical Popularity Index. Di peringkat kelima itu, di peringkat keberapa gitu ya, kelima, ada sastrawan Indonesia, sebetulnya bukan sastrawan Indonesia sih menurut saya. Dia orang Belanda ya, yang kemudian dikenal sebagai wanita P, ya kan, di tingkat dunia global. Bisa dilihat tuh namanya terkenal ya. Nah, saya kan cuma mengadopsi dari ukuran si HPI ini, Historical Popularity Index. Tiba-tiba saya ditegur sama YouTube keras sekali tuh. Saya dianggap mempopulerkan pornografi karena tokohnya ini salah seorang wanita P terkenal di dunia gitu. Meskipun dia penulis juga ya, berdarah Belanda, kelahiran Surabaya sebelum kemerdekaan gitu ya. Terus saya sampai harus ini submit playdoy ke YouTube menjelaskan kenapa saya menampilkan itu gitu. Kalau enggak, seluruh konten saya di take down sama YouTube karena saya dianggap mempopulerkan pornografi. Gila nggak? Saya bilang, wah ini ternyata YouTube ini ketat banget ya buat soal seperti ini. Terus saya jelaskan bagaimana saya mendapatkan nama itu, prosesnya, dan saya bilang cek saja seluruh konten saya yang lain. Juga misalnya buku-buku saya bahwa ini saya dalam konteks mengedukasi literasi. Saya sendiri nggak setuju nama ini dan satu nama lainnya Hela Hase ya, yang nulis Uruk. Nah, Uruk ini kan memang sebagai sebuah karya sastra bagus, tapi saya juga nggak setuju kalau dianggap dia penulis Indonesia, ya kan? Dia orang paspornya Belanda kan, salah satu mengukurnya itu aja yang paling gampang. Dia paspornya yang dia pegang apa pada saat dia meninggal, sebelum dia meninggal gitu. Nah, saya menjelaskan itu. Akhirnya kata YouTube, oke lah karena Anda baru pertama kali melanggar gitu, nggak apa-apa. Tapi nggak boleh lagi. Saya bilang, lah iyalah kalau saya juga tahu, kalau saya tahu dari awal rules-nya seperti ini, yang berkaitan seperti ini, nggak boleh, saya juga nggak akan tampilkan. Jadi di situ juga saya pelajaran baru, Mel. Ternyata di balik yang dianggap submisif ya, di dunia medsos itu apapun boleh kita post, apapun boleh kita tulis, ternyata seperti YouTube sendiri punya syarat-syarat yang ketat di situ gitu. Saya kaget loh awalnya sampai kan dibilang nanti semua konten Anda mau kita take down ini gitu. Terus saya harus memberikan satu playdoy tertulis ya, karena kan dia dengan mesin semua kita chatnya kan, nggak dengan ada orangnya, nggak ngomong-ngomong seperti itu gitu. Saya harus menjelaskan seperti itu. Jadi ini satu fase baru. Wah, di situ saya juga respect juga ya terhadap YouTuber-YouTuber yang menjadikan konten dia terutama edukasi. Nggak gampang buat melakukan itu dan terutama untuk konsisten melaksanakan itu gitu. Jadi kedepannya udah Akmal bagaimana nih terhadap YouTube ini? Mau berkembang menjadi monetize, mau bikin program yang baik, apa rencana udah Akmal? Enggak sih, kalau saya seperti selama ini tetap model pantarei gitu aja, mengalir aja ya. Seperti saya juga tidak pernah menargetkan itu, cuma saya selalu berusaha kalau saya nulis yang terbaik, yang saya bisa sekemampuan saya. Kalau saya bikin konten YouTube, saya pun juga nggak mau main-main. Sebaik yang saya bisa gitu. Bahwa kemudian banyak yang lebih baik, yang melihat, wah ini kan Akmal karyanya masih cetek kayak begitu, dan so be it. Memang realitanya seperti itu gitu. Tapi yang Kan banyak yang tersaji saat ini, memuji orang-orang besar tuh memuji bagus, dibilang begitu. Itu kan sebuah harapan, iya, menyenangkan. ya
Nah, itu juga salah satu pendorongnya ya. Cuma Hmm. saya masih berusaha mencari di satu titik, kalau saya belum bisa membuat sebuah konten 2 menit di bawah 2 jam, buat saya tuh kayaknya masih, aduh, ini saya belum belum punya skillnya gitu loh. Saya merasa begitu. Saya belum punya skillnya nih. Nah, skill ini kan tentu didukung oleh teknologi juga ya. Barangkali juga saya harus ganti dengan komputer, desktop, atau laptopnya yang lebih canggih, yang lebih cepat gitu kan. Karena saya kan masih pakai yang lama, yang biasa-biasa aja, bukan yang khusus buat YouTube gitu. Nah, bagi Bung Akmal, mana lebih yang membahagiakan, menulis atau YouTuber? Tapi kalau saya ingin konsentrasi juga, saya lihat dua-duanya memberikan sisi yang berbeda ya. Tapi kalau overall, kalau harus dikelompokkan secara kumulatif, tetap menulis lah gitu. Karena YouTuber ini saya baru, kalau makan itu baru makan appetizer-nya gitu. Belum sampai makan besarnya. Saya baru coba pemanasan-pemanasannya aja. Saya Iya. pengen satu waktu, mungkin mudah-mudahan entah tahun ini atau kapan, saya belum tahu waktunya, bikin konten yang betul-betul eh, konten yang memang pakai syuting ya, pakai ngurus lighting, pakai ngurus ya kayak gitulah gitu. Jadi kelihatan banget ngurus kontennya tuh rada beneran gitu ya. Bukan berarti yang sekarang nggak beneran. Cuman yang sekarang ini saya amat sangat terbantu oleh platform yang saya pakai itu gitu. Sampai saya selalu berterima kasih. Dan kalau misalnya saya kan nggak malu nih mengakui nih Bang John. Yang saya pakai itu gratisan. Ada nama si platform itu dan logonya. Kalau saya upgrade, saya bayar bulanan ya. Cuma kan repotnya mereka mintanya langsung setahun ya kan. Kalau mereka minta langsung setahun kan saya ngitung-ngitung lah, belum ada monetisasi, terus tiba-tiba saya harus invest setahun, kan berat ya. Saya bisa copot tuh logo-logo itu, logo-logo mereka gitu. Tapi buat saya nggak apa-apa lah, win-win juga kan. Mereka udah menyediakan video, musiknya juga apa, overall itu yang udah gratis, nggak ada masalah, kecuali tadi yang pengalaman dengan YouTube itu aja. Dan buat saya juga, saya bisa mendeliver produk-produk yang bisa dipakai dari anak-anak SMA, kuliah, atau secara umum guru-guru bahasa Indonesia di daerah-daerah yang bisa memanfaatkan itu. Jadi tingkat kesenangannya karena membantu aja. Seperti saya juga dibantu oleh platform itu untuk mewujudkan tahap awal mimpi saya sebagai YouTuber gitu. Jadi saya belum sah sih disebut sebagai YouTuber, Mel. Masih trial and error, tapi inilah Oh, cukup udah ketahuan konsisten Mas nih. Bayu gitu. Ya kan? Ketahuan Mas Bayu. Tapi kalau melihat statistik, keberhasilan untuk memperoleh uang lebih banyak dicapai oleh orang-orang yang jadi YouTuber dibanding jadi penulis. Apakah udah Akmal setuju itu? Trennya memang ada seperti itu ya. Cuma saya lihat kan syarat kalau jadi YouTuber mulai dimonetisasi itu ada dua syarat utama. Pertama, follower udah 1.000, terus kedua udah empat Hampir, ribu ya. jam. Udah 4.000 1.000 kan jam. udah hampir nih ya. Udah 1.000 Ya, sekarang ya. Gampang lah ya, itu ya. kalau itu sih nembus ya. Cuma buat 4.000 jamnya ini dengan saya konten 2 menit ini kan lama banget. Kemarin aja sampai terakhir itu lihat selama sebulan itu cuma 100 berapa jam gitu ya. Jadi masih jauh sekali kalau saya itu berpikirnya ke sana. Jangan-jangan saya malah stres kalau mikirin itu kan. Jadi nggak ada fun-nya lagi kalau saya berpikir ke monetisasi. Tapi kalau saya berpikir saya membuat konten yang bisa dinikmati orang, dan mereka banyak yang kaget gitu. Ternyata bisa ya, sastra digabungkan dengan musik yang cool, ya kan? Yang cozy, yang enak suasananya. Kita baca dengan foto-foto, video-video yang lebih banyak lagi. Nah, kalau misalnya saya dari sisi sebagai seorang kreatornya, ya yang buat saya kurang puas itu karena saya belum bisa menggunakan konten-konten video-video yang di atas 720p, ya kan? Yang 1080, apalagi yang 4K gitu. Maunya kan saya yang kayak begitu, ya kan? Supaya betul-betul kelihatan profesional. Tapi saya tahu untuk sampai ke tingkat itu saya juga harus nyemplungnya beneran nggak bisa separuh-separuh gitu. Nah, itu yang buat saya tuh sampai saat ini belum sampai gitu. Jadi saya masih jalani ya pelan-pelan dulu aja. Alon-alon asal kecantol. Jika ada investor yang mau membiayai, udah Akmal mau. Mau sekali. Apalagi kalau satu pena. Wih.
Karena sinkron dengan targetnya kan. Ya. Tuh, dengan sinkron. Mel, ada satu tayangan lagi ya, Mel? Ada sebenarnya tapi udah disinggung di awal sih tadi mengenai Nah, buku oh ya, kalau terbarunya gitu Udah kita Akmal. tanya aja ya. Ini saya mau nanya gini, apa dengan sehubungan dengan biografi, sebenarnya apa sih yang jadi pertimbangan Uda Akmal untuk menulis biografi siapa gitu, atau apa? Apakah aspek komersial, finansial, atau ada panggilan dari hati? Nomor satu sih kesempatan ya. Jadi setelah waktu pertama saya nulis Imperia itu, karya kedua saya itu kan Naga Bonar jadi dua, Bang John. Mm-mm. Yang kemudian difilmkan juga oleh Deddy Miswar ya. Itu bukan saya nyari, saya waktu itu lagi nulis profil Deddy Miswar untuk majalah Tempo. Dia waktu itu mengeluarkan sebuah film judulnya Ketika kan. Mm-mm. Jadi mengingatkan beberapa film Indonesia lama. Saya ketemu dia, rupanya dia sedang mengembangkan kisah Naga Bonar jadi dua gitu. Dari Asrul Sani kan yang pertama. Cuman dia bilang ke saya, Mal, gue nih nggak dapet nih buat generasi mudanya yang nanti bakal diperankan Tora Sudiro. Ini kan seumuran lo, bisa bantu nggak gitu. Nah buat saya itu kan kesempatan, ya kan? Saya tiba-tiba dikasih kesempatan untuk mengembangkan salah satu karakter anaknya Naga Bonar. Kalau diceritanya namanya Bon Naga waktu itu yang diperankan kalau versi filmnya oleh Tora Sudiro. Seperti apa nih kehidupan anaknya gitu. Nah kemudian dari kesempatan itu saya ambil karena waktu itu saya merasa ngeri-ngeri juga tuh Mel, karena kan itu karya yang sudah legendaris Naga Bonar ya. Naga Hmm. Bonar sebelumnya Pak Asrul Sani udah di mana-mana jadi dibicarakan orang. Nah, terus ya udahlah Bismillah saya ambil kerjain gitu. Terus kemudian yang ketiga dapat lagi kesempatan diminta oleh namanya Mas Gangsar Sukrisno, waktu itu dia di GM-nya Bentang Pustaka Jogja, grup Mizan. Dia bilang, Mas Akmal nanti malam ada acara nggak? Kosong gitu. Ya udah bisa nggak dari kantor ketemu di eh, Mizan Store waktu itu daerah Cinere ya, Puri Cinere itu sama Hanung katanya kan. Soal apa nanti aja malam. Oh, rupanya Hanung punya ide buat membuat film Sang Pencerah tentang Kiai Haji Ahmad Dahlan gitu. Terus setelah ngobrol dari Mas Gangsar Sukrisno itu, Mas Akmal mau nggak bantu kita nulisnya, ngembangkan gitu. Kita belum mulai sama sekali nih, tapi tahun depan ada satu abad Muhammadiyah gitu loh, Bang John. Jadi saya ngelihatnya kesempatan-kesempatan itu datang seperti itu gitu. Saya nggak kejar, tapi karena udah dikasih kesempatan, di challenge, buat saya juga ya udah kenapa saya nggak coba juga gitu ya. Nah, saya coba di situ karena kalau yang Muhammadiyah ini kebetulan saya SD-nya kan Muhammadiyah juga. Di Muhammadiyah itu ada pelajaran namanya kemuhammadiyahan. Ibaratnya anak-anak Muhammadiyah itu kalau tentang kehidupan Kiai Haji Ahmad Dahlan aja sih garis besarnya udah hafal luar kepala ya, di luar detail-detailnya gitu. Jadi saya terima itu. Mulainya dari situ. Baru kemudian setelah Kiai Haji Ahmad Dahlan itu Sang Pencerah itu booming, novelnya juga booming, saya di-challenge justru oleh Mizan, oleh Mbak Tutu namanya ya, Mbak Pangestu. Mas Akmal menulis tokoh siapa lagi setelah ini? Wih, saya tumben nih di-challenge sama penerbit yang mau menerbitkan biografi tokoh kan. Biasanya kan jarang seperti itu. Terus saya bilang siapa ya? Saya mikir-mikir. Terus waktu itu ada alternatif Rasuna Said atau apa Rahmah El Yunusiah ya. Satu lagi Mr. Syafruddin Prawira Negara karena tahun depannya tahun 2011 itu satu abad Presiden Prawira Negara gitu kan. Eh, nah, saya usulkan ke beliau gitu. Giliran beliau, Mbak Tutu, dan tim Mizan waktu itu yang kaget. Waduh, nanti yang baca siapa ya, Mas Akmal? Ada nggak nih pasarnya? Karena kalau buat penerbit kan mereka tetap, ini nanti yang beli siapa? Ya kan, mereka kan juga bukan yayasan, bukan badan sosial yang hanya memberikan hibah buat penulisan ya. Mereka mau support, tapi nanti in return kan ada yang beli. Gitu. Ya kemudian saya ketemulah dengan Farid Prawira Negara, dengan anak-anaknya Pak Syaf yang lain. Nah, mulainya tuh dari situ aja sebetulnya. Jadi juga semuanya itu tali bertemali, Bang John, kait berkait gitu. Yang satu itu merupakan hasil dari proses sebelumnya sampai akhirnya
Kemudian ke buku-buku yang biografi lain. Repotnya kan kalau di Indonesia gini, kalau kita udah muncul dengan satu genre di awalnya, itu kita dianggap berada di kotak itu terus gitu. Makanya saya sempat bete juga awalnya. Itu salah satu yang membuat saya kemudian jeda gitu. Sebelum saya kemudian menulis dari genre-genre yang lain, yang anak-anak ya, yang romance, yang lebih bersifat antropologis, yang political thriller. Kemudian saya keluar tuh dari sekat-sekat itu. Saya nggak merasa dan saya juga nggak mau hanya di labeli sebagai spesialis penulis biografi aja. Bukankah itu lebih baik kita menjadi rate-nya lebih tinggi gitu? Kayak penulis biografi yang terkenal di Indonesia gitu. Sampai 1 miliar, 2 miliar, satu buku gitu. Ya, bisa jadi sih ya. Faktornya kan banyak ya Bang John ya. Jadi memang ada penulis biografi yang mengkhususkan diri dan targetnya satu biografi harus dapat satu apartemen atau mobil ya. Kalau ternyata memang dia konsentrasi khusus di situ dia bisa mendapatkan itu gitu. Kenapa enggak juga gitu kan? Tapi kan jalan hidup orang beda-beda ya. Saya tetap merasa kalau saya bahkan merasa lebih cocok disebut sebagai novelis gitu. Sayang aja di KTP nggak ada kriteria profesi itu kan. Adanya ditulisnya swasta gitu. Mungkin kalau ditulis novelis susah minjem ke bank, nggak bakal di approve. Kalau swasta masih dipanggil lah, masih kalau ngajukan kredit tuh masih diajak ngomong gitu. Tapi kalau novelis ini kaitan kalau saya sih merasa memang ada kesalahan dengan masa lalu bangsa kita ya. Mungkin karena kita selama ini menganggap kebanyakan novel kita juga picisan. Jadi kita menganggap sebelah mata terhadap yang disebut novel itu kan. Beda kalau dengan karya-karya novel di luar ya. Orang bicara Gabriel Garcia Marquez, Paulo Coelho, ya, bicara-bicara di Jepang, Yasunari Kawabata, Yukio Mishima, wah, Ernest Hemingway gitu. Bicara novel itu bukan cuma bicara novel-novel yang popis gitu kan, tapi sebagai sesuatu karya yang memang eh, nggak ada nggak ada bedanya dengan kualitas-kualitas non fiksi, hanya beda kemasan aja, beda kemasan aja. Bahwa yang satu non fiksi, yang satu fiksi. Tapi di dua bentuk karya ini ada yang bagusnya, ada yang jeleknya juga. Sementara di Indonesia kan, kalau kita ngomong secara umum random nih, random, sisi secara umum yang saya dapatkan sampai tahun 2023 awal ini, novel itu masih dianggap nggak semuanya bagus gitu. Bahkan sebagian besar novel itu cuma sebagai bacaan sampingan. Nggak dibaca pun nggak apa-apa gitu. Ya kan? Dan kalau orang bicara novel, pasti nanti preferensinya harus novel-novel yang menghasilkan uang. Seperti J.K. Rowling ya, gitu. Padahal di Inggris sendiri, di belahan dunia manapun, yang J.K. Rowling itu cuma satu orang dia doang. Nggak ada followernya yang bisa mengikuti napak tilas dia lagi kan? Nggak ada Sepanjang gitu. dunia berkembang baru dia yang begitu ya. Dia aja yang begitu gitu. Karena kalau semua kesuksesan itu bisa dikopas persis dan semua orang bisa mengikuti, maka semua orang akan jadi J.K. Rowling, ya kan? Nanti siapa yang Nggak beli? asik Kalau juga semua J.K. Rowling yang siapa beli yang siapa? beli, siapa yang beli juga gitu. Jadi itu memang ya udah itu kita udah balik ke sebuah penjelasan supranatural yang kalau buat saya udah itu emang rezekinya dia aja gitu ya, rezekinya dia bisa begitu. Toh yang lain juga nggak bisa kayak begitu gitu. Meskipun tentu ada orang-orang seperti model John Grisham ya, Stephen King yang juga tetap miliuner-miliuner yang sukses gitu. Nah, kalau itu kan lebih reasonable, lebih masuk akal tuh. Jadi kalau misalnya saya mau benchmark, saya mau political thriller saya thrillernya seperti misalnya John Grisham gitu ya. Cuma dia kan latar belakangnya lawyer ya, tapi thrillernya kuat, gitu. Nah, saya mau gitu. Buat saya itu masih lebih masuk akal. Jadi masih bisa ukurannya itu masih jelas. Tapi bukan dari kekayaannya gitu loh. Karena kalau buat saya kekayaan itu bukan hanya dari sisi materi aja ya. Nah, ini kalau dari pengikutnya Robert Kiyosaki ini pasti diledek lagi. Yang ngomong kayak gitu pasti udah kelamaan miskin tuh. Udah, jadi Ini bisa udah Akmal, pertanyaan terakhir dari saya ya. ya. Mengapa orang Indonesia itu malas baca novel? Apakah karena novelnya yang memang tidak enak dibaca, atau orang Indonesia itu pada dasarnya memang malas membaca apapun?
Ya, itu menurut saya benar juga ada semuanya, tapi kuncinya karena standar rata-rata masyarakat kita itu masih rendah untuk pendidikan. Beberapa tahun lalu saya dapat data dari BPS, Bang John, kan orang Indonesia yang 270 sekian juta ini ya kalau kita ambil yang 15 tahun ke atas ya, mungkin sekitar 200-an juta, ada yang lulus SD, ada yang nggak lulus SD, ada yang lulus SMP, ada yang nggak lulus SMP, lulus SMA, S1, S2, S3, ada yang guru besar kan. Tapi kalau dirata-ratakan Bang John, Amel, saya dapat data dari BPS itu sebelum pandemi, tingkat pendidikan Indonesia itu, masyarakat Indonesia tuh kelas 2 SMP, rata-rata. Di Malaysia, rata-ratanya itu kelas 3 SMA. Dan di Singapura itu rata-ratanya tingkat 1 kuliah. Gitu. Kalau saya sangat yakin, tingkat pendidikan ini sangat berpengaruh terhadap minat membaca. Karena orang yang sekolahnya lebih lama, biasanya kan mereka menghadapi bahan bacaan yang lebih banyak. Ketika mereka menghadapi bahan bacaan, pada awalnya kadang-kadang nggak mau baca juga. Tapi karena disuruh, ya kan, itu bisa jadi habit. Yang kedua, saya selalu melihat kalau dari konteks anak-anak, semua anak-anak yang suka membaca, itu pasti karena dia ngelihat orang tuanya membaca di rumah. Jadi kalau ada anak-anak yang tidak suka membaca, padahal dia bisa beli buku, ya itu karena dia nggak pernah ngelihat orang tuanya membaca di rumah. Jadi dia nggak punya alternatif lain dan hanya bisa menemukan kenikmatan waktu luangnya dengan main game online segala macam. Tapi kalau dia ngelihat orang tuanya ngebaca, apalagi orang tuanya di waktu luang bukan hanya ngajak ke mall, tapi setiap ngajak ke mall, ngajak makan, juga ngajak ke toko buku, juga membelikan buku. Nah, maka akhirnya minat baca tuh akan naik. Gitu. Ini Oke, lalu bagaimana udah Akmal menjelaskan bahwa ada novel seperti Negeri Lima Menara, Laskar Pelangi, atau Kopinghu yang laku sekali gitu. Sementara yang lain enggak. Bagaimana menjelaskannya itu? kalau Hoping Ho dulu ya. Hoping Ho Hmm. dulu, saya juga salah satu yang penggemar serius ya pada waktu itu. Kita bisa mendapatkan eh, apa namanya sebuah cerita dengan latar belakang kultural dan antropologis yang sangat jelas tentang dunia silat, khususnya silat timur, silat Cina kan, yang tidak kita dapatkan dari buku-buku lain. Jadi Asmaraman S. Kopingho itu seorang yang jenius dalam menyampaikan itu. Buku-buku tentang Negeri Lima Menara, Fuadi ya, apa namanya, Laskar eh, Pelangi. Laskar Pelangi, Andrea Hirata, dan yang lain-lain di Lestari itu, saya rasa salah satu kuncinya, bukan semua nih Bang John, salah satu, saya pernah bicara khusus dengan almarhum Bang Remi Silado ya, dia Hmm. waktu itu bilang, sekitar tahun 2006, kita bikin acara di salah satu kafe buku di Kemang, dia bicara, dia mengingatkan kepada penulis-penulis saya dan kawan-kawan waktu itu yang masih baru bikin satu buku, masih pemula, kalian itu harus catch up dengan masyarakat yang kalian hadapi. Kalau tahun 70-an penulis itu misalnya latar belakang pendidikannya cukup SMP ya. Tahun 80-an latar belakang pendidikan penulis itu mungkin cukup SMA. 90-an mungkin cukup S1 ya, sebelah begitu. Tapi dengan makin tingginya standar pendidikan para pembaca, publik, masyarakat, kalian nggak bisa hanya mengandalkan latar belakang pengalaman-pengalaman aja untuk kemudian jadi cerita. Nah, kalau kita lihat orang-orang seperti Andrea Hirata, S2-nya di luar negeri juga. Ahmad Fuadi, dia berulang kali dapat scholarship, ya, residensi di berbagai negara internasional. Kelihatannya saja karyanya simpel, tapi mereka menyusun strukturnya itu dengan pendekatan yang sangat saintifik cerita-ceritanya gitu. Karena saya kebetulan kenal dengan dua-duanya ya, saya ngelihat teman-teman lain seperti di Lestari. Kalau kita baca karya-karya di Lestari itu ketahuan banget dia cerdasnya luar biasa ya. Saya suka banget misalnya karyanya yang Aroma Karsa, kepikiran ya bikin karya seperti ini bisa menggabungkan dunia tradisional dengan dunia modern tentang parfum ya, tentang olfaktorium, semua elemen-elemen produksi tapi jadi sebuah cerita yang orang awam paham, mereka yang ahli pun bisa mengikuti gitu. Jadi saya merasa memang bagaimanapun juga penulis itu merupakan refleksi dari masyarakat yang ada di sekitarnya dan masyarakat pun refleksi dari penulis karya-karya penulisan yang ada.
gitu. Jadi sebetulnya itu berkelindan Bang John. Kalau salah satu itu prosesnya macet ya di situ, itu yang sebetulnya jadi problem buat kita semua karena kita nggak maju-majunya di situ. Jadi Iya. udah Akmal, apakah setuju dengan pernyataan bahwa sedikit novel yang baik di Indonesia? Kalau bisanya mencapai novel yang baik, maka dia akan laku. Secara komersial akan baik. Nggak harus. Tidak semua novel yang secara komersial baik, laris itu pasti baik gitu. Dan tidak semua novel yang baik itu harus laris gitu. Biarkan saja semua penulis itu apapun genre-nya mereka menulis sebaik-baiknya. Tapi yang paling penting itu kan buat penulis juga jangan cepat puas dengan karyanya. Mereka juga harus selalu mengupgrade kemampuannya menulis. Karena nggak bisa hanya berpuas diri dengan sebuah pengetahuan yang lama. Sama aja dong nanti, ibaratnya seperti dosen di kelas ya, yang udah ngajar 20 tahun, materinya itu-itu terus gitu. Iya kan? Seorang penulis yang udah 20-30 tahun, selalu menulis dengan cara yang sama. Itu sama seperti dosen yang di dalam kelas mengajarnya dengan cara yang sama juga gitu. Audiensnya kan berganti terus. Mereka akan boring gitu. Akhirnya mengikuti dari sisi itu gitu. Tapi kalau si penulisnya sendiri juga punya kemampuan untuk mengupgrade skillnya, ya kalau kayak tadi itu juga kalau buat saya sih salah satu caranya saya juga mempelajari dunia YouTube itu ya. Saya nggak sinis seperti kan wah YouTube itu hanya menghabiskan waktu gitu itu kan tergantung sama seperti orang bilang ngapain langganan Netflix ya nonton film-film Netflix yang tidak bagus sorry nih kalau saya sebut produk ya tapi buat situ hanya di Netflix pada akhirnya kan tergantung kita pilih mana yang kita mau baca apa yang mau kita kita tonton kan di tengah makin banyaknya pilihan-pilihan yang ada seperti ini gitu hati pena TV ini ya dari satu pena bisa mengedukasi masyarakat pembaca kita supaya bisa loh tayangan-tayangan yang berkaitan yang lebih asyik gitu ya ngobrolnya bukan hanya seperti dosen di kelas gitu ya bukan hanya model tipikal penyampaian sastra yang konvensional gitu kan. Jadi juga tantangan juga nih buat Bang John, buat Amel ya, buat Bayu bagaimana juga konten-konten di Hati Pena ini secara visual penyampaiannya juga harus selalu lebih menarik kan dari tayangan ke tayangan. Karena Ya. dengan begitu kita sama-sama berusaha meningkatkan minat baca di negeri ini. Bagaimana hasilnya Bang John? Ya mungkin ya kalau kita ngomong realistis kita nggak akan melihat pada saat kita hidup ini Bang John. Mungkin kita nggak akan melihat perbaikan yang signifikan pada saat kita hidup. Tapi mudah-mudahan nanti pada saat anak-anak kita seusia kita, itu seperti kita sekarang ngelihat Singapura ya, seperti kita ngelihat Korea Selatan, seperti kita ngelihat Jepang yang bukan cuma teknologi mereka yang maju, tapi sastra mereka juga maju. Film-film mereka bisa menang di Oscar ya kan, bisa di level-level global, bisa mengalahkan karya-karya Hollywood yang sudah bertahun-tahun menguasai gitu. Nah, mungkin Ini kita nih dalam, Mel. Dalam dan kalau visioner, Mel. Dalam dan Amel, visioner banget nih. pertanyaan Saya terakhir saya tadi banyak buntutnya, sekarang ya terakhir, udah saya berakhir nggak dari saya. karena udah terlalu panjang dan kalau ngobrol sama udah Akmal 1 jam itu nggak cukup yang jelas untuk ngobrolin soal literasi dan karya-karya. Saya mau minta ini aja deh udah Akmal untuk menutup dengan sebuah puisi. Menarik nih rasanya menutup obrolan kita dengan puisi yang hangat dari Udah Akmal kan penulis puisi juga, ada buku puisinya juga. Silakan udah Akmal. Oke, untuk seluruh penonton tayangan ini Satu Pena maupun teman-teman lain yang tertarik dengan dunia sastra, saya akan coba bacakan sebuah puisi saya, tapi sebelumnya mohon maaf karena saya bukan penyair ya. Semoga bisa berterima judulnya Elegi Bayang-Bayang. Aku adalah bayang-bayang yang tertinggal dari jejak tamadun agung pembuat dunia terang. Ketika cahaya membasuh hati dan menyinari budi, menompang izah dan ifah, ubah asobiah menjadi rahmah. Aku adalah bayang-bayang dari sepotong peradaban yang kian tercabik perjalanan zaman. Bersama tumpukan kitab berdebu
teronggok di rak-rak almari bisu, terlihat tapi tidak terkhidmat. Tanganku sudah lama lunglai membangun kembali kejayaan yang makin tersuruk dalam kenangan, terpuruk dalam modernisasi, dan tsunami disrupsi yang terus menderu menuju metaverse yang baru. Lidahku sudah lama keluh, mengulang-ulang kutipan betapa jayanya diri ini dulu. Bak celoteh beo penghibur yang tak pernah sadar badan terkungkung sangkar. Aku adalah bayang-bayang dari hamparan buih samudra yang membuat Kiambang bergegas menuju pantai kejayaan sembari mencoba memutar matahari yang membuatku menjadi bayang-bayang abadi. Cibubur 2022. Terima kasih. Terima kasih udah Akmal. Seru sekali. Oke, kita sudah di penghujung acara. Sebuah obrolan yang luar biasa dan rasanya 1 jam lebih pun tidak cukup untuk berbincang, bertukar pikiran dengan seorang Akmal Nazari Basral. Dia adalah seorang penulis jenius, rajin menabung kisah, cerita, dan fakta di dalam memori dan juga di dalam kertas, dan piawai mengawinkan fakta, data, riset dengan imajinasi dalam balutan sastra. Akmal Nazari Basral, kita tunggu karya-karya selanjutnya, kita tunggu juga channel YouTube-nya terus berkembang. Sukses selalu buat Uda Akmal. Terima kasih banyak untuk Terima kasih udah obrolannya. Akmal. Terima kasih untuk obrolannya yang luar biasa pada kesempatan kali ini. Loh, kita jumpa lagi di episode-episode selanjutnya, tentu juga dengan penulis-penulis hebat dan juga kisah-kisah yang luar biasa. Akhir kata, salam sehat dengan tanda love juga, dan juga salam literasi, dan sampai jumpa. Sampai jumpa udah Akmal, makasih banyak.